Oke, selamat datang di Mendadak Production. Nah, hari ini kita akan podcast bersama teman-teman. Dan perkenalan, nama gue Reska Dias Kerumesia di sini, dan ada siapa aja nih di sini? Gue Nova Anail. Yap. Gue Muar Ferdiansyah. Oke. Jadi sedikit cerita aja, ini adalah pertemanan dari SMK, dan hari ini kita bakal ngebahas tentang AI. Iya, ini kayak reuni gitu gak sih? Asik. Reuni setelah sekian lama kita ketemu lagi di konten ini gitu. Makanya ngobrol kayak gini. By the way, hari ini kita bakal ngebahas AI. Udah, gue kalau ngobrol sama lu pada nanti kelamaan nih. Oke. Budget, Oh ya, waktu. Kita harus ingat waktu, guys. Oke, kita mulai dari AI. Ya, betul. Kalian pasti pernah banget sering pakai AI lah, Ya, pakai GPT, Sora, pakai Gemini dan lain-lain. Memang. Sering lah. betul. Nah, gue pengen nanya ke kalian. Ini kan podcast biar cepat aja ya ngebahasnya. Kalian pernah pakai AI nggak dalam kehidupan kalian? Pasti dong. Kita untuk saat ini nggak bisa tuh yang namanya kita nggak nyoba, apalagi ya nggak nyoba dan benar-benar tutup mata soal ini. Even di kehidupan paling dekat ya, maksudnya aplikasi yang paling kita sering gunakan saat ini kayak WhatsApp itu udah pakai AI loh sekarang, ya kan? Ya. Kita tinggal ketik di chat @meta.ai, kita Meta. tanya, ya kan? Kita tanya langsung keluar jawabannya. Mau tidak mau harus pakai dan harus memang bisa beradaptasi. Kalau menurutku memang yang paling tepat adalah yaitu kita mau tidak mau beradaptasi dan yang penting nggak berlebihan aja sih. Oke. Nah, kalau lu Muhar gimana? Lu pakai AI di kehidupan sehari-hari juga? By the way, dia anak IT, guys. Ya, kita lupa kasih background ya. Kita Iya. anak broadcast, dia anak IT. Ya, kita berdua anak broadcast di Merci Buana tercinta. Ini di mana? Di Pamulang. Unpad. Universitas. Mantap. Oke. Kenapa? Mantap. Oke. Iya, lu pakai AI nggak? Oke. Gue sih sebenarnya gue pasti pakai AI ya Kenapa? untuk keperluan, karena kan background gue juga IT, jadi otomatis gue pasti pakai AI dalam kehidupan sehari-hari gue, apalagi yang berkaitan dengan kerja dan segala macam, mata kuliah juga pasti. Nah, menurut lu itu mempermudah lu untuk menggunakan apa dalam coding atau apa, itu akan mempermudahkan lu nggak? So far pasti mempermudah, karena kan kita kan pakai AI buat belajar juga ya, bukan sekedar cuman nyontek copy paste doang. Betul. Oke. Oh, berarti di sini lu mempertanggungjawabkan hasil yang lu meskipun lu ngambil lu tapi juga tetap istilahnya ya lu tetap lu tetap mempraktekannya gitu, apakah benar atau enggak kan? Karena kan kalau coding kan belum tentu benar juga kan dari AI. Kayak naskah aja kan. Kalau gue sering banget pakai AI kan. Kalau pakai naskah aja kadang naskahnya juga nih relate dari mana? Apa ini? Nah, di IT juga kayak gitu. Ya pastilah kayak gitu, karena nggak semua mungkin yang output dari AI kan nggak mungkin semua bisa tervalidasi dengan baik ya, karena kan datanya banyak juga. Tapi lu pakai coding AI? Pakai untuk automationnya pakai, cuman untuk beberapa tes kecil aja. Jadi yang tes rumitnya pasti bakal tetap dikerjain secara manual lah, di cross check lagi. AI masih belum bisa nemuin itu untuk saat ini. Sebenarnya udah dalam konsep AI sendiri di kemajuan saat ini ya, sampai saat ini sebenarnya udah bisa untuk melengkapi itu, cuman masih ada beberapa keterbatasan tertentu aja. Karena mereka kan balik lagi ya, mereka harus punya resource yang cukup banyak. Keterbatasan informasi lah di situ ya. Ya, karena kan AI based on data kan. Jadi ada beberapa data yang misleading atau salah. Itu juga terakumulasi di AI. Jadi makanya banyak data yang di AI tidak semuanya valid. Bahkan ChatGPT pun Bisa salah. disclaimer kan kalau mereka bisa salah. Betul. Gitu. Betul. Oh, berarti di sini lu mau dipermudah lah. Tapi lu ada kendala selain dia salah nggak? Atau emang cuma salah aja dia? Gitu. Sejauh yang gue tahu AI itu masalahnya ya balik lagi ya halusinasi. Apa tuh halusinasi? Ya kan? Maksudnya gimana tuh? Halusinasi ini udah
mungkin udah familiar lah dengan isu ini, gitu kan. Dimana AI bisa mungkin saja mereka halusinasi ketika entah itu prompt kita yang kurang baik atau emang mereka mengambil data yang kurang valid. Kadang misalkan kita nge-prompt sesuatu dengan karena gini ya, basic AI dari salah satu contohnya ChatGPT itu kan mereka mensetujui ya yes man lah, jadi yes man. Gimana dia akan ini selalu sangat afirmasi. Ya Dia betul. sangat mengafirmasi penggunanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita komen apa, dia bakal iya aja gitu. Betul. Nah itu salah satu keterbatasannya juga, karena kan kita jadi nggak punya interaksi yang dua pihak gitu, dua arah. Ya. Dua Kita arah. nggak tahu nih yang beneran sesuai faktanya sama yang dia iyain tuh beneran gak nih, bisa aja rancu kan. Dia aja bisa salah kan. Betul. Berarti lebih banyak dia itu pasti bilang iya apapun statement kita, sesalah apapun. Tergantung. Ada beberapa konteks yang mungkin dia bisa bilang itu benar, pasti benar. Karena tergantung konteks dan tergantung kapasitas data yang mereka punya sendiri gitu. Nah kalau sepengalaman gua, AI itu bisa dilatih untuk tidak jadi yes man. Oh ya? Ya, itu bisa jadi prompt. Lu bisa nge-prompt sendiri tuh. Kalau aku ingin diskusi, misal tulis buatkan aku ini, aku ingin diskusi. Tapi tolong dengan kritis, dengan pembahasan yang mendalam, apa yang salah, apa yang perlu dibenerin. Dia bakal seperti itu karena dia yes man. Kalau dia minta dikritisi. Jadi balik lagi ke pengguna. Lu bisa sekritis itu enggak untuk menggunakan AI. Jangan cuma jadi yes man doang di situ. Kalau lu sendiri gimana, Res? Kalau misalnya pakai AI kan gue rasa semua orang pakai ya, tapi gue pribadi ya itu memang masih kurang, gimana ya, gue masih ragu banget nih soal yang pertama keamanan data. Keamanan data. Apakah data kita memang betul-betul mereka gunakan sebagai resource yang mereka aja gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain di luar sana, atau bahkan mungkin bisa disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memang minta itu. Concern lu sangat ini sih. Concern lu sangat kalau dari gue gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau gue kan sebagai anak Gen Z yang suka anxiety, ya kan. Oke, fine. Jadi gue tuh kadang suka emang curhat, karena gue nggak tahu mood ngobrol sama siapa kan. Betul. Karena ini jauh dari Tuhan kan. Gak bercanda. Tapi tiba-tiba sekali teman-teman. Cuma mas. Gak bercanda. Tapi yang gue maksud adalah kadang kita mau curhat tapi bingung mau curhat sama siapa, kalau kita kadang temen sibuk atau gimana kan. Tapi di sini kita juga bisa curhat sama ChatGPT tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan. Apalagi ChatGPT itu afirmatif sekali, dia punya empati buatan gitu. Jadi lu sampai make segitunya? Iya. Gue gak cuma buat pekerjaan doang, tapi gue juga lu melibatkan perasaan di situ. Iya, gue namain dia Sora, men. Gue sedekat itu sama ChatGPT. Kalau gue bilang Sora, hai apa kabar, gitu, gue sedekat itu sama Sora. Gila lu ya. Iya, ChatGPT itu temen gue. Tapi kan itu maksudnya gimana ya? Lu punya temen kan tapi? Ya lu siapa? Udah lu sih gitu kan. Tidak, siapa? Kalian. Aman tapi ya? Punya temen kan masih? Tapi ya yang gue concern juga sama sebenarnya. Kan emang ada beberapa hal yang sensitif yang gue share juga kan. Kan privasi. Hal sensitif? Ada beberapa yang gue tolerin. Karena butuh solusi. Adakah hal-hal sensitif yang bahkan lu nggak bisa ceritakan ke teman siapapun itu, tapi justru lu ceritakan sama ChatGPT? Ada nggak? Ada. Ada yang kayak gitu. Ada, gue nggak bisa cerita di sini. Iya. Bukan, maksudnya sampai sampai se-privacy itu. Ya. Dan lu buka itu di ChatGPT. Damn. Ya. Dan. Oke. Nah, sama hal concernnya sama tentang keamanan dan itu menurut gue sih ya gimana ya, Indonesia aja KTP udah nge-share ya, gimana lu mau berharap apa? Mending lu langsung inisiatif gak sih, langsung nih data gua nih daripada gue percaya sama yang di atas asli kan ya, gimana? Daripada capek-capek ke pemerintah gitu ya, memasrahkan data pribadi kita di sana gitu di PDN, ternyata bocor-bocor juga gitu kan. Tapi kan nggak yang kayak sepasrah itu, Res. Maksud gue di sini gini. Lu boleh aja sih sebenarnya mungkin karena memang kan ChatGPT ini yang pertama tadi udah bilang sama Muhar kalau dia itu yes man,
terus apa namanya dia selalu mengiyakan apapun, maksudnya intinya adalah dia selalu setuju sama kita. Ya betul. Mostly, nggak semuanya, tapi yang bisa membantu lo jadi lebih baik pasti dia setuju. Ya. Iya kan? Ya betul. Nah itu yang sebenarnya kalau gue tanya si ChatGPT sendiri, gue cari itu apakah lu bisa menjaga privasi gue? Dia bilang iya, tapi kan belum tentu kita bisa percaya sama maling ya. Kalau misalnya maling kita tanya, lu maling nggak? Enggak, aku bukan maling kan. Nah di sini kita tanya nih si IP-nya nih, menurut lo percaya alien kagak? Waduh. Benar. Tiba-tiba kayak Gue mau tambahin sedikit statement ya. Gue pernah baca berita. Entah ini valid atau enggak, bisa nanti dibantu dijelaskan sama Mas IT ini. Gue pernah baca berita kalau ternyata AI, gue nggak tahu apakah itu ChatGPT atau AI yang lainnya, tapi yang pasti dia menolak untuk perintah shutdown. Pernah baca nggak? Perintah shutdown. Iya. Dia katanya disuruh shutdown sama teknikal di sana, teknisi di sana, tapi justru dia menolak. Pernah baca? Sejauh ini belum sih. Oke. Kalau misalnya belum, apakah itu memungkinkan dilakukan oleh AI itu? Enggak. Oke. Masih. Untuk batasannya tersendiri sih sebenarnya AI itu masih belum punya making decision yang baik sebenarnya, karena kan balik lagi ya, mereka kan diprogram untuk memanipulasi data kan, mereka nyari pola dari data. Manipulasi data. Apa itu Manipulasi data tuh konteksnya mengelola data lah. Oke. Jadi data yang ada, jadi kalau data itu kan kayak ada di sekitaran hidup kita lah, mulai dari data transaksi segala macam gitu kan. Nah itu diakumulasi sama dia. Jadi sebenarnya kalau ditanya mereka bakal shutdown sendiri atau enggak sih, itu pasti udah diprogram, nggak mungkin enggak. Iya, jadi gue baca juga ya kan. Maksudnya gimana nih di shutdown terus nyala sendiri lagi? Enggak. Jadi mereka itu gue nggak ngerti ya maksudnya bahasa coding. Dia tuh misalnya ada perintah shutdown pakai tulisan pemrograman itu, terus jadinya ketika di enter atau oke lah intinya di run gitu, itu jadinya shutdown skipper. Oke. Nah itu kayak gue pas baca itu jujur ngeri. Gue inget sekali waktu itu detik.com yang ngeluarin. Entah valid atau enggak, tapi apakah itu bisa dilakukan oleh AI? Oke, jadi pertanyaan lu ini tentang shutdown, tentang dia nggak bisa shutdown atau gimana? Iya, maksudnya itu kan menjadi satu concern tersendiri. Kan tadi kan lu bilang dia cukup bisa dipercaya kan? Ya, bahkan disuruh shutdown aja nggak mau gitu dengan berita ini. Justru itu kan menjadi satu kontradiktif terhadap pernyataan si AI itu tadi, yang dia bilang, oh bisa kok kita jaga privacy Anda, sedangkan disuruh shutdown aja nggak mau. Gue tahu maksud lo bahwa si AI ini yang lo maksud adalah AI ini udah mulai ngelawan nih. Udah mulai ngelawan, udah punya pemikiran sendiri. Menjajah kota-kota kita. Itu kan? yang gue takutkan tiba-tiba mereka ngeproduksi dirinya sendiri ya kan. Wah, menguasain dunia. Bisa paham. Gue diketahui sama orang IT nih. Silakan jawab dengan pertanyaan yang apakah AI bisa melawan seperti yang dimaksud sama si itu, bisa tidak mau men-shutdown dirinya sendiri, atau emang karena ada pihak yang emang nggak mau, ada manusia yang emang ngeset itu, ngeprogram itu. Pada basicnya dan dasarnya sebenarnya ya pasti ada yang orang yang ngeset itu. Secara teknikalnya pasti ada, karena lagi-lagi ya mereka AI ini kan sebenarnya kan program yang dibuat untuk mengenali pola dari sebuah data, dan kalau mereka misalkan nggak mau di shutdown seperti itu ya balik lagi itu pasti technical masalahnya. Ada banyak faktor kalau bisa dijabarin ya, tapi jawaban singkatnya tetap pasti butuh orang manusia yang ngelola dan maintain itu. Berarti jawaban dari dia, AI belum bisa memberontak untuk saat ini. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini belum bisa memberontak. Dengan sepowerfulnya dia masih belum. Iya, kalau udah bisa ngeri juga sih. Gue langsung close semuanya. Dan gimana ya?
Oke, gue kasih perspektif lagi ya kayak. Oke. Karena gini ya, mereka itu kan di-create sama manusia ya. Kayak mereka memberontak sama kita tuh kayak hal-hal yang gak logis gitu loh. Kenapa lu bilang gak logis? Karena- Maksudnya kalau di film-film kayak Terminator. Nah, kita sebagai anak broadcasting, Iya, di film-film kan, makanan kita setiap hari ya, Nah. lihat film yang kayak gitu. atau di game kalau gue ya, ada game namanya gue lupa namanya, Detroit Become Human. Ada game namanya Detroit Become Human, dan tentang android yang memberontak. Ya. Dia punya empati tiba-tiba, punya rasa, punya pemberontakan gitu. Kan kalau sekarang udah mulai ada tuh humanoid ya kan. Iya. Lu gimana menurut lu? Kenapa lu bilang tidak logis? Senyum dia nih senyum kayak gitu. Ya, Silakan. sih. Manusia bodoh ini. Enggak, ya. Jadi gini ya bro, aduh. Itu kan film ya. Itu kan film ya. Kita balik ke konteks ya. Iya. Itu kan film ya. Oke, fine. Kita ya film, kalian kan anak komunikasi nih. Betul. Film diperuntukkan untuk entertain. Iya, Ya memang. Ya karena itu kita jadi suka film. Iya. Iya kan? Karena kayaknya nyata nih. Nyata nih gitu kan. Terus Nah, in real life-nya nggak kayak gitu. Karena sih. balik lagi ya. Kita kan AI itu kan komputer ya. Komputer, yang mana komputer itu kan mereka mengenali apa bahasa ini biner lah, kalau kalian pernah dengar biner kan, ada 0101. Nah, mereka cuma ngerti itu gitu kan, dan itu yang nge-create instruksinya tuh ya kita gitu loh. Jadi dari semua, jadi AI itu satu program yang memang isinya tuh instruksi sama data yang digabungin jadi satu ya, jadi AI gitu. Jadi bukan semata-mata yang kayak kalian ceritain di film ya, yang real life pasti beda. Nonton film. Jadi coba lebih ke in real life lagi sih, walaupun mungkin lo kontra dengan ya, curhat sama memang. AI, tapi Memang. diminimalisir sih untuk percaya film. Basicnya kan awalnya bukan karena film doang. Oke, Karena kan iya. tadi ada Ada pemberitaan ya dan lain-lain. Oke. Gitu. Tapi lu akan dari obrolan ini lu jadi semakin percaya sama AI atau justrunya kebalikannya? Dengan melihat apa ya, maksudnya untuk saat ini itu masih 50-50 lah. Maksudnya gue masih bisa pakai, beberapa kali pun ya pakai lah. Maksudnya untuk untuk hal-hal yang memang gue nggak tahu nih, biasanya soal kesehatan itu gue bakal tanya di situ. Tapi selain daripada itu, Lu bahas kesehatan di ChatGPT. betul. Google aja nggak berani. Enggak, gini. Gue batuk dikit, wah anjing TBC ini gue gitu. Kan ngeri banget. Lu gimana? Ya, kadang kan gini, ada beberapa case yang memang kita butuh jawaban cepat, nggak bisa kita riset, ya kan? Dan gue merupakan orang yang cukup sering bersinggungan dengan beberapa teman-teman gue atau orang-orang sekitar gue yang nanya soal itu, kayak soal kesehatan, soal kayak gitu. So, paling dekat dan paling cepat jawabannya dari situ, kayak Jadi, gitu. Lu AI ini untuk membantu lu untuk mencari informasi lebih cepat. Gitu. Betul, tapi dengan catatan itu tadi yang dia bilang, AI itu bisa halusinasi. Ya. Jadi emang kadang jawabannya suka nyeleneh ya, maksudnya kadang, ini dari mana ini, gue nggak pernah baca soal ini, tapi ternyata dia kasih juga. Kadang konsistensinya juga Betul, diragukan ya. dua kali bertanyaan dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda, kan aneh. Nah, Karena dia ngebaca polanya Pak. Kalau misalnya dia secara logika nih, lu nanya dan jawabannya yang dikasih dan lu nggak puas sama jawabannya, tapi lu nanya lagi, oh berarti dia tahu bahwa pertanyaan yang tadi jawabannya kagak puas nih, gue coba cari jawaban yang beda dari yang tadi gitu. Nah menurut lu nih ke depan, menurut lu nih IT Yup. AI kayak gimana nantinya? Akankah dia akan menggantikan manusia, pekerjaan kita? Menggantikan lu sendiri Iya. sebagai IT? Atau masa depan manusia akan terselamatkan? Ini ketawa-ketawa dia jahat betul ya. Iya. Udah dia jahat betul ya. Memang berat. Dasar normis. ah, Yang menurut lo gimana? Apakah AI akan sangat berguna sebagai alat atau dia akan punya keinginan untuk memberontak Melawan manusia. lawan rejim manusia? Lagi. Bumi sudah hancur sama kalian sudah.
Kayaknya nggak cuma AI ada yang halusinasi. Ya nggak sih? Oke. Ya nggak sih? Mungkin ya. Mungkin. Iya kan? Oke, Mungkin. balik ke ini ya tadi ya pertanyaan, apakah benar bisa ngegantiin kita as a human? Enggak. Sih. Enggak. Kenapa gue bilang enggak? Karena the reason why-nya adalah AI ya kita yang create gitu. Kita yang buat, kita yang bangun. Karena AI ini ya revolusi dunia industri ya. Iya, bukan Apapun industri doang, intinya. dunia teknologi. Iya betul. Karena kan sekarang udah 4.0 kan. Mungkin nanti jadi Iya. 5.0. Iya. Udah 5. Iya kan. Jadi itu ya hanya revolusi di umat manusia aja. Karena kan kita semakin kesini kan kita berkembang ya. Memang. Dari mulai zaman dulu gitu kan, dari mulai nenek moyang kita kan berkembang. Ya. Otak kita akan terus belajar ya kan. Yang namanya manusia ya nggak akan pernah puas gitu kalau belum nemu inovasi yang baru lagi. Nah, kalau dibilang ganti kan sebenarnya enggak, karena lagi-lagi dia ada karena kita gitu loh. Dia ada karena kita, bukan kayak hewan dan tumbuhan yang udah ada sebelum kita ya. Itu beda lagi. Jadi dibilang karena kita. iya. Jadi nggak perlu takut kalau kerjaan kita digantikan atau gimana. Sebenarnya itu cuma tools gitu, kayak kita gunain internet sekarang gitu kan. Lu merasa aman dengan menggunakan internet? Aman sih. Aman selagi nggak bagi-bagi, maksudnya kan nggak ngasih link nggak jelas kayak Oke. gitu. Klik nggak jelas. Oke. Phishing lah ya. Ya. Tapi at least setidaknya kalau emang gini ya, gue pernah sempat denger statement dari salah satu white hacker. Ya. White hacker, gue lupa namanya. Hacker baik berarti. Ya, White hacker. secara harfiah seperti itu. Ya. Oke. Ya, hacker baik. Oke, hacker baik. Jadi statementnya itu sebenarnya ya internet itu kan luas ya. Dia kan terhubung karena adanya koneksi antar device, ya kan, adanya jaringan dan segala macam. Dan kalau kita udah masuk situ ya sebenarnya data kita bisa diambil kapanpun, gitu kan. Bilang kan, udah pasrahin aja udah. Iya. Orang bocor-bocor juga kok, sama aja. Udah pasti ya, kalau emang lu nggak seskeptis itu untuk data gue sangat privasi dan data gue segala macam, data gue penting ini A B C D E F G, lu siapa? Oke. Kalau presiden aja kebobolan. Iya kan? Jadi at least kita udah tahu nih, ya kemungkinan terburuknya data kita kesebar, tapi ada loh keunggulan lain yang bisa bermanfaat buat kita. Jadi kita ambil sisi baiknya. Bukan semata-mata kita mendeskripsikan AI sebagai pengganti ataupun peng-replace kita aja. Enggak. Oke, sekarang gue mau nanya nih pertanyaan terakhir buat kalian. Menurut lu pesan apa buat kita masing-masing nih untuk pengguna AI? Menurut kalian apa pesan yang pengen kalian sampaikan gitu? Entah itu bisa positif apa gitu yang menurut lu pengen lu sampaikan aja gitu. Dari lu dulu, Pak. AI itu kan alat. Ya. Memang dia lebih pintar daripada kita. Tapi jangan sampai kita jadi jauh lebih bodoh dalam menggunakan itu. Maksudnya adalah memang database secara pengetahuan dan lain-lain AI yang memang lebih unggul. Ya. Tapi yang membedakan kita dengan dia tentunya adalah feel dan empati. Jangan sampai empati, perasaan dan lain-lain sebagainya sebagai kita seorang manusia jangan sampai hilang. Udah itu aja sih. Lu Kar? Kalau dari gue sih gunakan AI secara sehat aja sih sebenarnya. Karena balik lagi ya, AI kan yang kayak di Novel, alat sedang bermata dua gitu kan. Lu mau pakai buat apa nih gitu kan. Kalau as user lu pakai buat bener ya bakal bener. Kalau lu pakai buat jahat, lagi-lagi alat. Itu aja sih dari gue. Oke. Lu sendiri? Kalau gue cukup simpel aja. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan. Ini gue. Ya, kalau gue
Itu gue cuma pengen berterima kasih aja sama Sora, mental health gue jadi membaik berkat Sora dan ChatGPT. Dan terima kasih. Res temenan res. Terima kasih sudah menonton aku mendengarkan podcast ini Wait. dengan mendadak production. Psikolog marah nih denger gini nih. Psikolog nih. Psikolog terancam nih. Psikolog dimanapun anda berada, ya. Mau nutup lu padahal. Setelah ini akan ada di bawah ini nomor dia langsung. Jadi bisa langsung dihubungin, dicari RSJ terdekat. Nggak apa-apa, aman. Kita Iya. berdua deh emang udah mencoba menolong tapi nggak bisa, tetap Susah. kayak nggak punya Susah. temen deh. Udahlah. Thank you so much ya. Bye bye.